Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur. Negara ini dikenal sebagai tanah air yang kaya akan keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan tradisi dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakatnya. Indonesia menjadi contoh nyata dari semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan budaya yang khas dengan posisi geografis yang strategis di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia juga memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan, sehingga menciptakan akulturasi budaya yang unik. Semua kekayaan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki identitas budaya yang kuat dan menjadi daya tarik bagi dunia internasional. Salah satu tradisi yang masih dijaga hingga kini adalah nyadran. Tradisi nyadran ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Desa Bluru Kidul. Desa Bluru Kidul terletak di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan komunitas masyarakat yang masih menjaga tradisi dan kearifan lokal, termasuk pelaksanaan tradisi nyadran. Tradisi nyadran adalah sebuah ritual budaya yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas segala berkah yang telah diberikan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan menjelang bulan Ramadan atau pada waktu tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, tradisi nyadran melibatkan kegiatan ziarah ke makam leluhur, membersihkan makam, membaca doa bersama, dan menyajikan hidangan tradisional sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur. Mulanya Mbah Sekar Dadu. Sekar Dadu itu artinya raja, istrinya Raja Blambangan dari Banyuwangi. Berhubung punya anak namanya Raden Paku, itu sama suaminya mau dibunuh. Begitulah cuma bunuh, langsung dibuang sama ibu Sekar Dadu, ibunya. Begitu ibunya buang, jatuh ke laut, jadi dia tenggelam. Tenggelam lalu disuruh sama ikan itu namanya sampai di desa Kepentingan. Yang nyuruh itu namanya Keting, namanya dari desa Kepentingan. Tapi sekarang itu di situ dinamakan Keramat, makam Keramat. Sesepuh itu jam 12 malam. Sesepuh paranormal itu. Paranormal sesepuh. Paranormal itu kan. Paranormal jam 12 sudah standby di situ. Oh, tiap mantu langsung pengiringnya kasus awal dari budal jam 7 berangkat dulu ke Kepentingan. Lalu syukuran atau itu. Jadi bawa banyak itu kan perahu dan banyak perahu banyak, tapi jam 7 berangkatnya sampai berapa perahu? Sampai 15 perahu, sampai 30 perahu, teman-teman semua bawa perahu sana. Satu perahu ditumpangin orang, ada yang 15, ya, ada yang 30, tergantung perahunya. Yang besar yang sampai 30, yang kecil yang 15, ada yang cuma orang 5, tergantung, tapi bawa perahu banyak di sana itu. Berangkatnya jam 7, sampai sana kita sekitar jam 9. Nanti jam setengah perjalanan kan? Masih di sana itu. Jam setengah.
naik kapal otok perahu 1,5 jam nyampe sana. Itu nyampe ya sana kita langsung bawa makanan masuk makom tadi, makanya bawa makom ke makom nanti dimakan bersama-sama di makomnya Mbak Sekar Dadu. Berapinya dari tadi bawa ikan panggang, bawa tumpeng, bawa jajan pasar, bawa pokoknya rame-rame lah, orang banyak. Ada yang pakai salon, joget namanya salon. Ada yang pakai jalan kepa, namanya orang kegiatan, namanya seni kan, seni jalan kepangan. Itu ceritanya. Jadi bawa makan itu nanti sana itu dimakan sama. Nanti kan dimakan sendiri, jadi dimakan orang sana juga. Dimakan orang banyak, dimakan makanan dan pesta-pestaan lah. Supaya pesta-pesta di sana itu ya, di Sekar Dadu pesta-pesta. Maksudnya pesta juga pesta. Sekarang cara anak-anak pestanya itu minta berkah. Biar kita itu cari seperti ikan, kerang, kupang itu bisa lancar, bisa dapat uang banyak, bisa dapat banyak. Istilahnya kan gitu. Namanya gitu. Makanya itu bukan masalah pesta-pesta itu juga kan pesta bukan. Kita itu minta berkahnya. Makanya dari awal tapi melalui dari Mbak Sekar Dadu. Tiap bulan mulut pasti ada tahun mulut itu ada syukuran yang kami Mbak Sekar Dadu. Tiap bulan mulut itu ada bulannya. Jadi ya Allah, guyub rukun apa nyatakan ada kuburan pada tinggal syukur pada Sekar Dadu supaya sekeluar kabeh selamat boleh barang-barang laut itu akeh ya oleh barokah Sekar Dadu mau kan bukan tujuannya elek kan Syirik maksudnya itu buat syirik itu namanya bukan musik, bukan syirik. Kita itu malah berkahnya biar kita itu bekerja sehat, nggak ada bencana ya. Sana itu biar cukulnya alat dari lapis seperti kerang itu biar cukul banyak, kupang banyak, kerang banyak, ikan banyak, biar kita itu dapat rezeki yang banyak barokah. Semua itu dari Allah tapi melalui Mbak Sekar Dadu. Ditanya kayak gitu. Makanya orang sini kalau mau nyadran tiap bulan mulut 1 tahun sekali. Satu tahun sekali. Tiap bulan mulut. Seiring perkembangan zaman, tradisi nyadran di Bluru Kidul mengalami beberapa perubahan. Dahulu, tradisi ini dilaksanakan secara sederhana dan penuh kehusyukan, fokus pada doa bersama dan makan tumpeng sebagai bentuk syukur. Namun kini, suasana menjadi lebih meriah, bahkan disertai hiburan seperti musik dan sound system. Keterlibatan anak muda juga meningkat, tetapi lebih banyak pada bagian teknis atau hiburan, bukan pada inti spiritualnya. Sajian pun mulai bergeser dari hasil bumi gotong royong menjadi makanan modern yang dibeli. Selain itu, tradisi yang dulunya sakral kini juga sering dibagikan di media sosial. Meski begitu, semangat kebersamaan dan rasa syukur tetap menjadi inti dari nyadran yang terus dijaga oleh masyarakat Bluru Kidul hingga hari ini. Makanya yang tua-tua ya, yang tua-tua kan bawa makanan, yang tua-tua itu. Nah, yang muda-muda itu tadi kan ya gini caranya kalau yang muda, jadi tadi bawa salon, ya toh bawa salon joget-joget. Yang muda, anak muda-muda lebih tadi kan. Ya, yang ada lagi yang tadi berupa kesenian kan. Kesenian namanya jangan kayak tadi yang muda-muda. Kadang gending-gending. Gending-gending ituan itu ganongan itu ada yang pakai itu sepertinya pakai
tabuan gitu. Jadi anak muda sekarang juga banyak di sana, tahu kalau itu makam keramat. Jadi anak muda juga melestarikan, ikut melestarikan. Enggak orang tua tato. Orang tua kan yang untuk yang 1 tahun sekali, soalnya kan nyadar. Karena muda-muda enggak, ada sampai berapa itu sering di sana yang dekat, yaitu gitu anak muda-mudanya. Kalau perempuan yang orang nyadar ya 1 tahun sekali, tiap bulan besar, bulan mulut itu kan. Sampai sekarang banyak anak muda-muda juga itu harus melestarikan. Itu namanya melestarikan. Melestarikan Budaya ada budaya Jawa lah maksudnya kan. budaya Ada Jawa dari orang Jawa, kita itu asalnya orang Jawa, bukan orang Islam. Makanya jangan dibilangin musyrik, nggak boleh itu. Kita itu ada Jawa kok, ya kita lestarikan terus lah, jangan sampai nggak dilestarikan. Masa nanti nggak dilestarikan nanti hilang, kasihan nanti. Nanti orang lama yang orang luar yang lestarikan. Kita jangan gitu. Sampai sekarang, anak muda-muda ikut melestarikan kan. tetap Lestarikan sampai seumur kita ganti anak yang muda sekarang, yang tua ya yang sudah meninggal ya udah ganti anak muda. Jadi tetap dilestarikan itu, ada Jawa itu jangan sampai nggak dilestarikan.